Dan air di tempat saya ini saya ambil dari keran ya, dari keran langsung tanpa harus direbus. Ini menandakan ketika indukan kita mau mandi seperti ini, dia merasa aman dan nyaman di dalam kandang ternak kita. Ketika burung lovebird mandi dan ketika dia sedang mengeram atau bertelur, ya menurut pengalaman saya di kandang peternakan saya, halo lagi, halo, oke, good. Halo teman-teman semuanya, peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang air ya di dalam peternakan burung lovebird. Nah, di sini kita lihat indukan saya. Ya, ketika baru saya ganti air, maka keduanya akan langsung mandi ya. Itu salah satu jantannya. Nih, ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah menetas sekitar usia 2 hari anakannya yang kemarin saya buka itu ya. Tuh, indukan mandi ya. Ini menandakan ketika indukan kita mau mandi seperti ini, dia merasa aman dan nyaman di dalam kandang ternak kita. Tuh. Jadi kemarin ya pernah ada yang bertanya, apakah burung lovebird yang sedang mengeram ya ketika dia mandi, apakah berbahaya untuk telur yang dieraminya? Ya, jadi jawabannya ya teman-teman harus juga mengetahui ini ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi ya ketika burung lovebird mandi dan ketika dia sedang mengeram atau bertelur, ya menurut pengalaman saya di kandang peternakan saya, itu tidak akan membuat telur menjadi rusak ya. Justru dengan keberadaan air mandi yang lebih besar akan membuat indukan yang sedang mengeram itu ya menjaga suhu kelembapan yang ada di dalam glodok itu tetap terjaga sesuai dengan suhu eraman yang diinginkan oleh indukan lovebird ya, seperti ini. Ini sudah menetas ya. Tetapi tiap hari di tempat saya selalu sediakan tempat mandi seperti ini. Ya, tujuannya supaya kelembapan di kandang peternakan saya tetap terjaga. Ya, apabila suhu panas, indukan secara otomatis, secara nalurinya, dia akan mandi ya. Jadi setelah dia mandi, ya apabila dia merasa suhu di glodok panas, dia akan masuk, kemudian akan mengatur kelembapan di dalam glodok. Tentu saja ini secara teknisnya burung lovebird yang tahu ya. Yang jelas kita harus sediakan fasilitas air mandi. Ketika suhu panas ya, ketika mereka ingin membutuhkan air untuk mengatur kelembapan secara langsung melalui indukan, maka mereka akan mandi ya. Tetapi bisa juga air yang kita sediakan di dekat glodok ya, di dalam kandang ternak, itu bisa juga langsung mengatur kelembapan ya, menjaga kelembapan. Teman-teman bisa lihat ketika kita melakukan upaya penetasan dengan alat bantu inkubator, selalu ada air di dalam ya, untuk menjaga kelembaban di dalam inkubator tersebut. Sama seperti kita beternak ini ya, kita siapkan air di dalam kandang ternakan kita. Nah, jadi terkait dengan adanya burung lovebird yang mandi ketika sedang mengeram atau bertelur ya, yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yang mengatakan apakah telurnya tidak akan rusak karena indukannya mandi. Ya, teman-teman bisa melihat buktinya di sini. Kemarin anakannya 5, netas semua, hidup semua ya. Saya tetap melakukan pemberian air saat itu ya, artinya tidak ada pengaruhnya ya, justru lebih bagus dari yang tidak kita siapkan air ya. Logikanya seperti ini ya teman-teman semuanya. Apabila di kandang ternakan kita itu tidak ada air tempat burung lovebird mandi ya, dan suhu ketika dia mengeram sangat panas sekali, maka burung lovebird indukan burung lovebird kita tidak akan memiliki opsi untuk melakukan upaya menjaga kelembapan di dalam glodok dengan cara mandi, karena kita tidak menyiapkan fasilitas untuk dia mandi ya. Air tadi ya sebagai media dia untuk mengatur kelembapan di dalam kandang ternak. Berbeda ketika kita sudah siapkan tempat mandi ya, apabila suhu panas dia akan mandi sendiri
dan akan masuk ke dalam glodok. Berbeda apabila kita sendiri yang memandikan burung lovebird kita di dalam kandang ternak, ya, kita semprot, kita basahkan. Ketika dia sedang mengeram, itu pasti akan mengganggu proses pengeraman, ya, proses pengeraman telur. Jadi berbeda ketika indukan yang mau mandi sendiri, ya, itu sangat bagus untuk peternakan kita, dan tandanya burung lovebird kita merasa aman dan nyaman dengan kondisi kandang kita. Jadi nggak usah khawatir untuk pemberian tempat mandi yang begitu besar ini, dan harus diberikan sehari-hari, ya. Airnya harus diganti bersih supaya indukan merasa nyaman. Ini baru saya ganti, indukan langsung mandi. Ini perlu diketahui untuk menambah pengetahuan kita. Teman-teman boleh ikuti apa yang saya lakukan, ya, dan boleh tidak. Yang jelas saya memberikan informasi ini untuk teman-teman ketahui bahwa pemberian tempat mandi yang lebih besar, airnya selalu kita ganti bersih, ya, pengaruhnya sangat bagus ketika indukan mengeram. Dan air di tempat saya ini saya ambil dari keran, ya, dari keran langsung tanpa harus direbus. Ini logika juga, ya, karena di alam pun indukan tidak ada yang merebus air untuk dia minum. Jadi dia langsung ambil dari alam dan dia minum. Tentunya apabila teman-teman ingin merebusnya terlebih dahulu, ya, boleh, sama bagusnya. Tetapi ya itu tadi logikanya, di alam pun mereka ini tidak ada yang memasakkan air untuk mereka terlebih dahulu, ya. Jadi intinya airnya bersih, maka bisa diberikan ke indukan kita. Ini bisa ditiru di tempat saya ataupun tidak, ya, dengan cara memberikan air mentah secara langsung yang bersih dari keran. Tuh, senang setelah mendapatkan pergantian air minum digunakan untuk mandi. Ya, jadi teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, tentang pentingnya pemberian air minum dalam tempat yang besar untuk indukan kita mandi, ya, untuk mengatur suhu di dalam glodok, ya. Tuh, habis mandi, ya. Semua tempat di peternakan saya ini, di kandang ternak, ada tempat mandi yang lebih besar yang mencukupi sebagai tempat mereka mandi. Ini ada semua. Kondisinya selalu saya siapkan dalam kondisi apapun. Dan yang perlu teman-teman ketahui, indukan ini sudah menetas, telurnya 4. Prediksi saya akan menetas semua, ya, karena telurnya kemarin, ya, bentuk cangkangnya isi semua. Dan itu tidak lepas dari peran air yang saya siapkan, selalu ada setiap hari, setiap pagi, dan kondisinya bersih. Nih, menetas. Itu, ya, teman-teman bisa lihat, ya. Tuh, Lotino mata hitam dan Dakocan sedang kawin. Anaknya masih ada satu di dalam glodok, ya. Bisa kita lihat nih. Biar aja indukannya kawin. Di sini ada anakannya satu yang sisa kemarin, ya. Nih. Nah, itu, ya. Teman-teman bisa lihat, ya. Masih asik kawin, ya. Kita alihkan ke sini. Nah, di sini, ya. Di glodok ini ada anakannya. Ada satu kemarin, ya. Mana dia? Wah, udah kawin tuh. Tuh, anakannya satu, ya. Nah, titik dia tempat dia bertelur di sini, ini kelihatan aja. Hai Lotino. Tuh dia, ya. Tuh, oke. Selesai dulu, ya. Ini udah kawin. Oke, salam sukses untuk semua teman-teman peternak burung lovebird yang ada di seluruh Indonesia.